بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah malam ini Sabtu 1 Rajab 1442. Mudah-mudahan kita dalam majelis ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rasa syukur, maka pada kesempatan malam ini kita insya Allah akan sama-sama mengikuti kegiatan kajian yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Cep Badar Aliyuddin LC. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kanggo seterusna mangga dilajengkeun ka Al Mukarram Ustaz. Mangga. Baik. Hatur nuhun Ustaz Muli. Bismillahirrahmanirrahim. Tibtum wa taba msyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi min ladunhu wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, thumma salatu ma'asalami ala sayyidina nabiyil mab'uth wa huwal mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'uluman tanfa'una. Allahumma adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amin. Asatidz sekalian, saudara, uhibbukum fillah wa uhibbukum fi Rasulillah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan aktivitas lanjutan di antara rangkaian kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang muslim, untuk senantiasa terus belajar, saling mengisi, saling menasihati, saling mengajari tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan kita, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kita kali ini, kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan sebagai bentuk kesyukuran, menyampaikan doa kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, mengajari kita ngaji dari awal sehingga kita sampai pada titik ini. Semoga apa yang beliau-beliau, yang mereka sumbangsihkan kepada kita berbalas pahala dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang masih ada dilapangkan hidupnya, dimudahkan hidupnya dan diberkahkan umurnya. Amin. Serta ilmu, rezeki dan keluarganya. Yang telah tiada, semoga Allah jadikan kuburannya sebagai sepenggal firdaus. Amin. Dan memperoleh ampunan Allah atas segala khilaf dan dosa, dan memperoleh pahala atas segala amal soleh yang telah dilakukan. Baik, rekan-rekan sekalian, di beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas buku Minhajul Muslim ini tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan rububiyahnya, dengan ilahiyahnya, ya, dengan asma wa sifatnya. Kemudian beranjak kepada rukun iman selanjutnya, setelah beriman seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beranjak mengimani kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari bahwasanya iman kepada malaikat ini adalah ruknun min arkanil Islam. Salah satu rukun di antara rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, mohon maaf, sehingga imannya tidak sempurna atau bahkan belum sah jika seorang yang mengaku beriman tetapi tidak mempercayai keberadaan malaikat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita selain mengimani tentu harus mengetahui seperti apa iman kepada malaikat dan seperti apa itu malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah jelaskan atau yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dalam agama dalam agama itu pengetahuan dalam agama dan keimanan dalam agama tidak keluar dari 3 kemungkinan. 1, kemungkinan beriman oleh sesuatu yang bisa diindra. Jadi meyakini sebuah perkara berdasarkan apa yang diketahui oleh indera manusia. Didengar, dilihat, diraba, dirasakan. Apa yang dilihat bisa diyakini. Contoh, kita melihat mushaf, melihat Al-Quran, lalu kita meyakini. Itu 1. Kemudian kemungkinan kedua, iman itu lahir berdasarkan pergolakan pikiran atau menggunakan logika. Nah, yang menggunakan logika ini diantaranya adalah beriman kepada Allah dengan mengkaji alam semesta, mengkaji kaun ini, mengkaji makhluk ciptaan Allah. Dengan menggunakan akal maka akan menghantarkan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi dengan alat indera, yang kedua dengan akal. Kemudian yang ketiga, beriman dari agama ini melalui kabar-kabar yang didatangkan. Apa itu kabar-kabar yang didatangkan? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Secara indrawi kita nggak bisa melihat malaikat, nggak bisa menyentuh malaikat, nggak bisa mendengar malaikat. Secara logika juga kita nggak sampai untuk memikirkan apakah ada malaikat ini atau enggak. Enggak. Tetapi kita mengimani secara apa? Secara kabar atau wahyu dari Allah atau hadis dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Loh, itu kan cuma kabar. Apakah itu meyakinkan? Lihat yang mengabari. Ketika yang mengabari adalah zat yang maha agung, yang maha menciptakan alam semesta, maka kabar mustahil bohong. Maka kabar yang disampaikan mustahil bohong. Yakin, hakul yakin ketika Allah mengatakan malaikat itu ada, kita meyakini bahwasanya dengan sepenuh kesadaran dan penuh keimanan, malaikat Allah itu ada. Baik, itu sebagai pengantar tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang tidak Allah firmankan atau yang tidak Rasulullah ajarkan, kita nggak perlu berletih-letih memikirkannya atau berletih-letih mencari-cari. Mohon maaf, di berbagai kondisi akhirnya orang berkata, malaikat itu laki-laki apa perempuan sih? Nah, ketika Allah tidak menjelaskan itu, ketika Nabi tidak mengajarkan itu, maka kita nggak perlu mencari-cari itu. Karena apa? Hanya akan menghabiskan waktu. Nah, makanya di sini dibimbing bagaimana itu seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada teksnya. Qala al-musannifu, qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'a bi ulumihi fid dharain amin. Muallif penulis ini mengatakan al-faslul khamisu, fasal kelima, al-imanu bil malaikati alaihimus salam. Beriman kepada para malaikat alaihimus salam. Semoga
keselamatan meliputi mereka. Yu'minul muslimu bimalaikatillahi ta'ala. Seorang muslim mempercayai kepada malaikat-malaikat Allah Ta'ala. Wa annahum khalqun min asyrati khalqihi. Dan annahum sesungguhnya mereka para malaikat khalqun adalah ciptaan Allah min asyrafi di antara yang paling mulia khalqihi ciptaan Allah. Seorang muslim wajib beriman kepada malaikat Allah dan mereka itu adalah semulia-mulianya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ibadun mukramun min ibadihi. Dan malaikat itu adalah ibadun, hamba-hamba. Mukramun, yang dimuliakan. Min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Artinya, ketika malaikat ini mulia, jangan sekali-kali dijadikan bahan lelucon. Dijadikan sebagai bahan bercandaan. Bahkan wal'iyadzubillah dihinakan. Dengan mengatakan kekurangan-kekurangannya. Kita harus meyakini cara kita beriman kepada malaikat Allah itu artinya meyakini adalah mereka di antara makhluk yang paling mulia yang Allah ciptakan. Bahkan selanjutnya apa? Khalaqahum min nurin. Allah menciptakan mereka min nurin dari cahaya. Kama khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Sebagaimana juga Allah menciptakan manusia min salsalin kal fakhar. Ya. Dari saripati tanah. Wa khalaqal janna, dan Allah menciptakan jin min marijim min nar, dari api. Oke. Sampai sini kita sudah mendapatkan beberapa poin. 1, malaikat itu adalah ciptaan Allah. 2, ciptaan Allah yang paling mulia. 3, Allah ciptakan dari cahaya. 3 poin telah kita dapatkan. Yang keempat sekarang. Bang, tolong bang. Iya, enggak. Yang keempat, wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala wakkalahum biwadha'ifa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memikulkan kepada mereka biwadha'ifa, dengan tugas-tugas. Fahum biha qaimun, dan mereka menjalankannya. Hal keempat yang harus diyakini bahwasanya Allah menugaskan kepada malaikat dengan tugas-tugas yang mereka bisa laksanakan. Faminhum, di baris ketiga tuh di tengah. Faminhum al-hafazatu 'alal ibad. Di antara mereka ada yang menjadi para penjaga hambanya. Maksudnya penjaga hambanya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita itu kan di alam ini nggak cuma alam manusia. Ada alam jin dan alam syaitan. Kalau fire-firean mah curang sebenarnya jin dan syaitan itu. Kenapa? Mereka bisa melihat kita, mereka bisa mengakses kita, sementara kita nggak bisa gitu sebagai manusia. Nah ini udah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka bisa melukai manusia, bisa berbuat semau mereka karena mereka punya akses itu. Sementara manusia ke alam jin dan ke alam syaitan tidak bisa gitu. Lalu siapa yang menjaga manusia dari azab, dari perilaku buruk syaitan dan jin? Yaitu malaikat. Ya, maka di sini di antara tugas malaikat itu menjaga hamba-hambanya dari gangguan jin dan syaitan, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara malaikat ada yang menjaga hambanya.
wal katibuna li a'malihim. Di antara malaikat itu al-katibun, mereka yang menulis, li a'malihim, amal-amal manusia. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah terucap satu ucapan dari mulut manusia kecuali ada dua malaikat yang mencatat di kiri dan kanannya. Malaikat yang kiri mencatat amal buruk, yang kanan mencatat amal baik. Ya. Malaikat para pencatat. Wa minhum al-muwakkaluna bil jannati wa na'imiha. Dan di antara mereka ada yang Allah tugasi tentang urusan surga dan nikmat-nikmatnya. Muwakkalun ditugasi bil jannati untuk urusan surga, wa na'imiha dan nikmat-nikmatnya. Wa minhum al-muwakkaluna bin nar wa azabiha. Dan sebagian mereka al-muwakkalun ditugaskan bin nari untuk urusan neraka wa azabiha dan azab-azabnya. Ya, sebagaimana di dalam surat Qaf kan dijelaskan malaikat penjaga neraka itu melemparkan orang-orang yang bermaksiat ke dalam neraka. Lalu malaikat nanya ke neraka, apakah udah penuh? Kata neraka malah balik nanya, emang ada lagi? Nah, itu diantara ada penjaga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka. Wa minhum al-musabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Wa minhum, dan diantara mereka al-musabbihuna al-laila, bertasbih sepanjang malam, wan-nahar, dan sepanjang siang, la yafturun, mereka tidak ada capek-capeknya. Subhanallah. Ini diantara kewajiban kita beriman kepada malaikat. Satu tadi apa? Meyakini bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah. Yang kedua adalah hamba Allah yang paling mulia. Yang ketiga apa? Yang ketiga, Allah menugaskan kepada mereka. Ada yang menjaga hambanya, ada yang mencatat amal hamba-hambanya, ada yang ditugaskan urusan surga, ada yang urusan neraka, ya. Wa minhum al-musabbihun, ada yang bertasbih sepanjang hidup, ya. Bahkan lebih detail lagi, ini kan cuma sebagian dituturkan oleh penulis. Ada yang bertugas mengazab kubur, ada yang bertugas memberi nikmat kubur, ya. Ada yang bertugas nanti di hari hisab, ada yang bertugas mengambil roh dan mematikan manusia. Banyak sekali, ya, tugas-tugas malaikat. Ada yang bertugas membawa wahyu diturunkan kepada para nabi dan rasul. Oke. Kemudian apa? Selanjutnya kita harus mengetahui dengan penuh keimanan wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala fadala bainahum. Fadala, mengutamakan bainahum, di antara malaikat. Ya. Faminhum al-malaikah al-muqarrabun. Di antara mereka ada malaikat muqarrabun namanya. Artinya malaikat-malaikat yang dekat. Ka Jibrila, seperti nomor 1 malaikat Jibril yang ditugaskan untuk membawa wahyu dikirimkan kepada nabi dan rasul. Wa Mikail, dan malaikat Mikail yang mengatur rezeki. Wa Israfil, dan Israfil nanti yang meniup sangsakala, mematikan seluruh makhluk ketika kiamat dan meniup lagi ketika membangkitkan menuju hisab. Wa minhum duna zalika, dan yang lainnya ada juga yang selain itu. Baik, itu di antara tugas-tugas malaikat. Kemudian ada juga yang Allah utamakan di antara malaikat-malaikat lain. Nah, tadi di awal dikatakan keimanan kepada malaikat ini bukan karena hal indrawi, bisa dilihat, bisa ditatap, bisa didengar, bisa diraba, bukan.
Bukan juga hal akli secara logika. Mungkin nggak ya? Nggak kesampaian secara logika. Tapi ini adalah wahyu. Iman kepada malaikat ini berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya diantaranya adalah ya al-adillah an-naqliyah, dalil-dalil wahyu, entah itu yang Al-Quran ataupun wahyu yang diucapkan Rasulullah SAW berupa hadisnya. Mungkin kita akan baca beberapa saja sebagai dalilnya. Sisanya nanti asatiz bisa sekalian mentadaburi. Udah ada tuh nomor surat, nama surat dan nomor ayatnya bisa ditadaburi. Kita beberapa saja. Di antaranya An-Nisa ayat 136 yang pertama. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur atau tidak beriman kepada Allah, satu, wa malaikatihi dan tidak beriman kepada malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wal yaumil akhiri dan hari kiamat nanti dan hari kebangkitan, faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh dia telah tersesat dengan tersesat yang amat jauh, yang amat susah diharapkan. Artinya, salah satu rukun iman adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak beriman, berarti jelas dia tidak termasuk yang beriman yang mendapatkan cahaya atau tersesat. Kemudian selanjutnya, ini yang familiar di kitab, ya, di surat Al-Baqarah ayat 30. Percakapan malaikat ketika Allah akan menciptakan manusia. Ya, Allah akan menciptakan manusia, malaikat kurang lebih nggak setuju gitu dengan apa yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu malaikat berkata, ya kan? Di surat Al-Baqarah ayat 30 itu, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah kau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi kemudian akan mengalirkan darah di atasnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sementara kami sudah bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, wa nuqaddisu lak, juga mensucikanmu. Nah, malaikat ini melihat hewan, melihat jin, ketika diciptakan mereka membuat kerusakan di bumi. Lalu ketika Allah akan menciptakan manusia, malaikat mulai bertanya, ya Allah, benar mau menciptakan manusia, khawatir justru dia juga akan merusak, buat kerusakan, dan justru menumpahkan darah, pertentangan, pembunuhan, dan seterusnya. Tapi Allah menjawab di situ, menjawab para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang enggak kalian pahami, apa yang enggak kalian tahu. Nah, ini diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan adanya malaikat Allah dan wajib diimani. Kemudian yang kedua, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ikhbaru Rasulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengabaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah biqaulihi, dalam ucapannya, fi du'aihi, dalam doanya, indama yaqumu li salatil lail, ketika Rasulullah qiyam untuk salat lail. Bunyi doa Nabi gimana? Allahumma rabba Jibrila, wahai Allah Tuhannya Jibril, wa Mikaila, dan Tuhannya Mikail, wa Israfila, dan Tuhannya Israfil, fatiras samawati wal ardi, yang menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadati, yang mengetahui segala yang gaib dan yang zahir, anta tahkumu baina ibadik, kau menyelesaikan masalah antara hamba-hambamu, fima kanu fihi yakhtalifun, pada hal-hal yang mereka pertentangkan.
Nah, di sini dalam doa Nabi berbunyi Rabba Jibril, Tuhannya Jibril. Ya. Rabba Mikail, Tuhannya Mikail. Wa Rabba Israfil, dan Tuhannya Israfil. Nah, itu salah satu dalam bunyi doa Nabi. Baik, 6 menit lagi kita akan akan skip sementara karena Zoom-nya terbatas. Nanti kita login lagi, kita masuk lagi. Baik, sebelum kita manfaatkan yang 6 menit, di baris keempat ya. Wa fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Attat as-sama'u wa huqqalaha an ta'atta. Langit itu bersuara. Jadi ada gemuruh di langit, itu kata Nabi. Wa huqqalaha an ta'atta, dan memang selayaknya berhak untuk bersuara. Lalu Nabi mengatakan, ma fiha mawdi'u arba'i asabi', dan tidaklah bahkan seluas 4 jari pun illa wa alaihi malakun sajidun, kecuali di situ ada malaikat yang sedang bersujud. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ahmad. Jadi di langit ini penuh dengan malaikat yang mana mereka itu bersujud, bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya, ya, poin yang ketiga, lanjut ke poin yang ketiga. Ke bawah, Ustaz. Nah, itu. Ru'yatul adadil katsir minas sahabati lil malaikati yauma badrin. Ru'yatul adadil katsir, melihat malaikat, al-adad al-katsir, banyak, minas sahabati, dari kalangan sahabat, lil malaikah, kepada malaikat, yauma badrin. Jadi para sahabat itu melihat banyak para sahabat yang menyaksikan pertolongan Allah, malaikatnya turun ikut berperang membela kaum muslimin. Dan ini para sahabat banyak menyaksikan, tiba-tiba banyak cahaya putih turun, lalu yang awalnya 300 tentara sahabat itu secara matematika akan dikalahkan, tetapi dengan bala bantuan tadi Allah menangkan. Nah, ini juga menunjukkan kepada memang terjadi malaikat, wajib diimani. Ada malaikat dan wajib diimani. Begitu juga dalam hadis, ya, di ujung poin nomor 3 itu, dalam hadis yang sangat masyhur, hadis kedua dari Arba'in Nawawi yang telah kita hafal, Umar bin Khattab itu saat itu lagi duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang amat sangat rupawan, rambutnya hitam sekali, pakaiannya putih sekali, nggak tahu awalnya dari mana, kita nggak kenal sebelumnya, juga setelahnya kita juga nggak tahu dia kemana. Sampai dia duduk di hadapan Nabi, lalu bertanya tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat, dan seterusnya. Dia yang nanya, dia juga yang menilai jawaban Nabi. Umar bin Khattab kan heran. Lalu Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu nggak tadi yang nanya siapa? Kata Umar bin Khattab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Hadza Jibrilun atakum yu'allimukum amra dinikum. Ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Kemudian poin yang keempat, imanu ala fil malayin minal mu'minin. Percayanya beribu-ribu, berjuta-juta mukmin di seluruh dunia tentang malaikat, menunjukkan bahwasanya malaikat itu ada, malaikat itu wajib diimani oleh kita seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara dalil-dalil nakli, ya,
dalil-dalil yang bisa dinukil, ya, dalil-dalil dari Al-Qur'an, dalil-dalil dari hadis Nabi, dalil-dalil dari perkataan sahabat, dan dalil-dalil dari pengakuan ulama muslimin dan mukminin seluruh dunia. Al-adillah al-aqliyah. Sekarang coba pendekatan argumen-argumen yang akal, menurut akal yang logis. Langsung ke poin nomor 2, karena yang atas itu ranahnya ilmu mantik ya. Nanti yastalzimu luzuman, yastalzimu wujuman wa adaman dan seterusnya. Kita langsung ke poin nomor 2. Idza kana minal musallam bihi lada kafatil uqala, ketika al-musallam bihi bisa diterima lada kafatil uqala menurut orang-orang yang berfikir. Jadi ketika orang-orang berfikir menerima fakta, anna athara syai'i yadullu ala wujudih, bahwa bekas sesuatu menunjukkan kepada adanya sesuatu tersebut. Jadi kalau orang berakal mengatakan kalau ada tapak pasti aya nu nincak, istilahnya gitu kan. Kalau ada bekas pasti ada yang membuat bekas tersebut. Nah, begitu juga malaikat. Fa inna lil malaikati atharan katsiratan. Sesungguhnya malaikat itu lil malaikati memiliki asaran, memiliki bekas-bekas katsiratan yang banyak. Taqdi biwujudihim wa tu'akkiduhu. Yang mana bekas-bekas ini menjadi kesimpulan keberadaan para malaikat. Wa tu'akkiduhu, dan menegaskannya. Nomor 1, apa di antara bekasnya? Di antara tanda bahwasanya malaikat itu ada 1, wusulul wahyi ilal anbiya'i wal mursalin. Sampainya wahyu, awalannya nomor 1, wusulul wahyi ilal anbiya'i wal mursalin. Sampainya wahyu kepada para nabi dan rasul. Ini adalah suatu bukti bahwasanya malaikat itu ada, yaitu malaikat yang menyampaikan wahyu. Sanian, yang kedua di bawah, wafatul khalaiqi, meninggalnya seluruh makhluk, biqabdi arwahihim, dengan dicabutnya arwah-arwah mereka. Ini juga jadi tanda bahwasanya malaikat itu ada, di antaranya malaikat al-maut. Dalilnya itu di surat As-Sajdah ayat 11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Yang membuat kalian wafat, di antaranya Allah menugaskan malaikat maut untuk mencabut nyawa kalian. Salisan, yang ketiga, nah tadi sudah disinggung sama Al-Fakir, hifdzul insan min adzal jan wasyaitan. Terjaganya manusia dari adza, dari segala gangguan. Al-jan dari kalangan jin, wasyaitan dan dari kalangan syaitan. Wasyururuhuma, dan keburukan dari keduanya. Tula hayatihi, sepanjang hidupnya. Ya, jin dan setan bisa lihat manusia. Manusia nggak bisa lihat mereka. Jin dan setan bisa saja mengganggu manusia. Sementara sebaliknya manusia nggak bisa mengganggu jin dan setan. Lalu siapa yang menjaganya? Yaitu malaikat. Dalilnya ada di surat Ar-Ra'du, lahu mu'aqibatun. Di situ ada malaikat yang mengawasi min baini yadaihi, dari hadapannya, hadapan hamba, wa min khalfihi, dan dari belakangnya, yahfazunahu min amrillah. Para malaikat menjaga hamba dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini tanda bahwasanya malaikat itu ada menjaga kita. Ya, kalau bahasa orang tua kita dulu kan, malaikat tandanya itu ada menjaga kita ketika kita tidur, meskipun semut berkeliling di sekeliling kita nggak ada tuh yang iseng masuk ke hidung.
yang iseng masuk ke telinga katanya kan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang menjaga. Kalaupun ada serangga masuk ke telinga, kan terjaga di situ. Mati, gak sampai masuk ke otak. Ya, itu menunjukkan adanya malaikat yang menjaga. Kemudian dalil selanjutnya secara logika, ada muru'yati syai'i li dha'fil basar, ketidakmampuan melihat sesuatu li dha'fil basar, karena lemahnya pandangan manusia, au li faqdil isti'dadil kamil, atau kurangnya persiapan, li ru'yati syai'i, untuk melihat sesuatu, layan fi wujudihi, itu tidak diartikan nggak ada. Secara simpel gini, ketika manusia nggak bisa melihat sesuatu, bukan berarti sesuatu itu nggak ada. Ketika manusia dengan keterbatasan pandangannya nggak bisa melihat bakteri yang ada di tangannya, bukan berarti bakteri itu nggak ada. Ketika manusia tidak bisa melihat virus yang ada di sekelilingnya, entah itu menyebabkan flu atau batuk, bukan berarti virus itu tidak ada. Itu ada, hanya saja tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ya, untuk membuktikan gitu kan, kadang kita perlu alat pembesar, yaitu mikroskop, atau alat pendekat seperti teleskop, ya kan? Ketika melihat bintang. Nah, logikanya, ketika Allah mengatakan malaikat itu ada, lalu pandangan manusia nggak bisa menerkanya, bukan berarti nggak ada, tapi memang keterbatasan pandangan manusia yang tidak bisa melihatnya. Selanjutnya, idh hunaka asya'un katsirah, di mana banyak sekali minal madiyat, hal-hal yang bersifat materi, yang fisik, fi alamis syahadah, di dunia zahir kita, bukan di alamil ghaib, kanat taqsuru anha ru'ya bil ain al mujarradah, yang juga nggak bisa dilihat dengan mata telanjang langsung. Artinya di alam zahir saja, kita di alam bumi, nggak semuanya bisa dilihat dengan mata telanjang. Apalagi alam gaib yang hanya Allah yang tahu. Apa yang harus kita lakukan? Mengimani apa yang difirmankan oleh zat yang menciptakan kita dan alam semesta. Termasuk menciptakan perangkat otak dan hati kita, yang dengannya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara dalil-dalil akal tentang keberadaan malaikat. Tetapi informasi tentang malaikat hanya didapatkan melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'an-Nya, dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebihnya dari itu, ya, seperti yang digambarkan oleh orang-orang Yahudi dalam Israiliyat. Jadi malaikat yang yang ditunggangi Rasulullah itu buruk, itu katanya bentuknya kayak gini, kepalanya perempuan, badannya kuda, punya sayap. Nah, itu lahir dari Israiliyat, dari imajinasi liar orang-orang Yahudi dan ahli kitab yang berupaya untuk menggambarkan dunia malaikat. Apa yang tidak dijelaskan Rasulullah, udah kita nggak usah nyari-nyari. Apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, udah kita nggak usah menghabiskan waktu untuk mencari itu. Rasulullah pernah mengatakan, malaikat Jibril pernah datang dengan memiliki 600 sayap. Satu sayapnya meliputi langit dan bumi. Sudah, segitu aja batasan imajinasi kita gitu. Apa yang dijelaskan Habib. Nggak usah lagi melebih-lebihi. Karena itu nanti akan jatuh pada apa? Berbohong kepada malaikat. Mensifati malaikat bukan dengan sifatnya. Semoga dengan mengetahui ini justru menambah keimanan kepada malaikat dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada 3 poin mungkin di antara manfaat beriman kepada malaikat. Ya. Yang pertama adalah memperluas wawasan manusia bahwasanya sistem yang Allah ciptakan itu luas, meliputi sistem yang zahir yang bisa kita ketahui dengan indera, meliputi juga sistem yang gaib, yaitu alam malaikat.
dan Allah menguasai keduanya, dan Allah menciptakan keduanya. Ini menambah wawasan kita, ma'rifat kita tentang kekuasaan Allah yang menciptakan sistem zahir dan sistem ghaib. Kemudian yang kedua, lebih mengokohkan seorang mukmin supaya senantiasa beramal soleh. Ya, karena si mukmin itu mengetahui ada malaikat yang mengawasinya, malaikat yang mencatat amalnya, maka seorang mukmin akan senantiasa berusaha beramal soleh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ja'alul mu'min fil yaqzah daiman. Menjadikan seorang mukmin senantiasa ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara buah beriman kepada malaikat, kita akan di antaranya senantiasa ingat bahwasanya ada malaikat. Ketika ingat ya ada pengawasan Allah, kita juga nggak bakalan khawatir. Selama kita bukan dasar dengki ke orang, selama kita tidak ada niat jahat ke orang, selama kita tidak menzolimi orang, yakin bahwasanya para wakil Allah yaitu malaikat akan menemani kita. Nah, itu membuat kita semakin tenang ya, dalam kondisi yang tenang. Rasulullah mengatakan, inna ma'akum man la yufariqukum. Sesungguhnya yang menemani kalian ada orang-orang yang nggak bisa berpisah dari kalian. Illa indal khala, kecuali kalian masuk ke WC. Wa indal jima, dan ketika kalian bercampur dengan istri. Fastahyuhum, maka malulah kalian kepada mereka. Wa akrimuhum, dan muliakanlah mereka. Siapa? Yaitu para malaikat. Jadi malaikat yang senantiasa mengawasi kita akan terus-terusan dengan kita, kecuali ketika kita masuk WC, karena malaikat tidak suka hal-hal yang kotor, dan dalam berjima, maka muliakanlah, yaitu dengan senantiasa zikir kepada Allah, ya, fastahyuhum, dan malulah dengan senantiasa menghindarkan diri dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu diantara manfaat beriman kepada Allah Subhanahu, beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja mungkin yang bisa dikaji dari bagian lanjutan Minhajul Muslim tentang iman kepada malaikat. Silakan barangkali ada yang di-sharingkan, ya. Kurang lebih mohon maaf. Benarnya dari Allah atas taufiknya, salahnya atas keterbatasan dan kekhilafan Al-Fakir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah Ustaz atas paparannya tentang beriman kepada malaikat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa ya lalu mereka. Barangkali Ustaz, saya punya satu pertanyaan saja. Tentunya ini dengan beriman kepada malaikat, yang mana penjelasan-penjelasan itu sering bahkan banyak ada di kitab-kitab. Saya sendiri belum bisa meninggalkan kitab-kitab tersebut sebagai salah satu referensi. Kenapa? Karena di sana disebutkan ada asar, ada khabar. Nah, gimana Ustaz menanggapi jenis berita-berita tersebut? Apa bisa disampaikan juga? Baik. Asar itu kan definisi dari qaul sahabat ya. Qaul sahabat. Qaul sahabat itu istilah dalam hadisnya disebut dengan asar. Kalau khabar itu umum. Khabar itu mencakup hadis Nabi, mencakup perkataan sahabat, mencakup perkataan tabi'in. Kalau khabar lebih umum.
Boleh. Mungkin Ustadz untuk lebih hati-hatinya menggunakan kitab yang ditakhrij gitu riwayatnya. Yang ditakhrij riwayatnya. Jadi sudah ada ulama hadis yang mencoba menelisik ini tuh riwayatnya datang dari siapa. Kekurangan, mohon maaf ya, mungkin karena nggak diperdalam ilmu hadisnya untuk mempersimpel ya husnuzon kita, ulama-ulama sebagian nggak menuliskan status hadisnya gitu. Nah itu Ustaz. Nah dalam Nasaihul Ibad, dalam Durratun Nasihin, dan dalam Bughyatul Mustarsyidin, nah itu nggak dituliskan gitu status hadisnya, nggak ditakhrij. Nah, cara teramannya kita mencari kitab yang telah ditakhrij oleh ulama-ulama hadis. Seperti Adhkar Nawawi ada yang sudah ditakhrij gitu kan. Kemudian Riyadus Shalihin ada yang sudah ditakhrij oleh Mustafa Dayyib Al-Buqa. Nah, mungkin solusinya untuk kehati-hatian kita, karena kita nggak punya perangkat untuk mengecek ya setiap riwayat itu, untuk kehati-hatian kita cari. Kemudian ulama juga contoh dalam Ihya Ulumuddin ya. Dalam Ihya Ulumuddin yang ditahqiq oleh Imam Al-Iraqi ada memang beberapa hadis yang didhaifkan, bahkan tidak diketahui sumbernya dari mana. Tapi kan Imam Ghazali itu sudah sistematis ya. Dari atas tuh beliau dalilnya tuh pertama Al-Quran, kedua hadis sahih, ketiga hadis hasan, baru keempat riwayat-riwayat dari mana. Nah untuk keamanan, maka dipakai aja yang paling tadi teratas. Al-Quran, hadis yang sahih, hadis yang hasan. Insya Allah itu sudah diklasifikasikan oleh Imam Ghazali-nya sendiri. Itu mungkin untuk kehati-hatian. Tanpa menafikan, karena kita nggak tahu ya seperti apa untuk kehati-hatian. Biasanya yang banyak hadis yang tidak diketahui sumbernya itu tentang fadilah biasanya. Betul. Tentang fadilah biasanya dilebihkan gitu. Atau tentang azab sebagai materi para dai untuk menakut-nakuti hambanya yang lalai, atau untuk memotivasi agar semangat ibadah. Ada beberapa hadis yang palsu, dan itu secara ilmu hadis memang salah satu motif orang memalsukan hadis dulu itu karena memang tujuannya baik gitu, untuk memotivasi orang atau biar takut orang sama maut gitu kan, sama azab Allah. Tetapi bagaimanapun juga dalam Islam harus masyru'iyatul ghayah, masyru'iyatul wasilah. Ketika tujuannya baik, caranya pun harus baik. Kaidah fikihnya al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan baik tidak serta-merta menghalalkan berbagai cara. Jadi cukup dengan yang bisa kita pertanggungjawabkan dari sumber yang bisa kita ketahui seperti apa statusnya. Itu mungkin Ustaz untuk kehati-hatian. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Uraian yang saya sampaikan, insya Allah akan niat saya untuk saya sampaikan lagi. Karena memang semakin hari ilmu kita itu semakin kerdil Ustadz, setelah mendengar uraian-uraian yang jadi antaranya Ustadz sampaikan, betapa ilmu makrifat itu kita masih harus terus diperbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan saya niat ini akan sudah direkam, saya upload ke YouTube, insya Allah mudah-mudahan bisa lebih banyak orang yang bisa menyimaknya, sehingga kemanfaatannya kembali khususnya kepada Ustadz yang sudah menjelaskan, dan kitab Dr. Wahbah Az-Zuhaili masih ada Ustadz? Udah nggak ada, 2015, 2016 beliau meninggal. Beliau juga. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barangkali itu saja. Cukup Ustaz? Cukup, insya Allah. Barangkali kalau sudah begitu,
itu kita tutup saja majelis ini dengan sama-sama membaca istighfar dan kifarah majelis. Astagfirullahaladzim. 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 Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.